Turn on the bell image. Prasasti Kalasan menjelaskan bahwa pada tahun 700 Saka atau 778 Masehi telah didirikan sebuah bangunan suci yang indah untuk Dewi Tara, seorang dewi dalam agama Buddha Mahayana, oleh Maharaja Tejapurana Panamkarana. Bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Kalasan yang berada di Dusun Kalibening, Tirtomarkani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan candi secara keseluruhan berbentuk 4 persegi panjang berukuran 34 x 45 meter, terdiri atas ruang utama yang berbentuk bujur sangkar dan bilik-bilik yang menjorok keluar di tengah keempat sisinya. Dinding di sekeliling candi dihiasi dengan pahatan bermotif kumuda, yaitu daun kalpataru yang keluar dari sebuah jambangan bulat. Candi Kalasan juga dikenal dengan nama Candi Kalibening. Candi ini rusak parah sehingga dibangun kembali pada tahun 1927 sampai 1929. Akan tetapi karena banyak batu candi yang tidak ditemukan, maka bangunan candi yang ada adalah hasil yang paling bisa dilakukan oleh para arkeolog. Saat penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Arkeologi, ternyata pada bagian dalam kaki candi terdapat batu yang lebih tua, sehingga Candi Kalasan sebenarnya sudah berdiri lebih lama dari perkiraan usia yang ada. Candi Kalasan memiliki 4 buah pintu yang terletak di keempat sisi, tetapi hanya pintu di sisi timur dan barat yang mempunyai tangga untuk mencapai pintu, dan hanya pintu di sisi timur yang merupakan pintu masuk ke ruang utama di tengah candi. Dilihat dari letak pintu utamanya tersebut, maka Candi Kalasan menghadap ke timur. Di sepanjang dinding candi terdapat cekungan-cekungan yang berisi berbagai arca. Di atas semua pintu dan cekungan selalu dihiasi dengan pahatan bermotif kala. Tepat di atas ambang pintu, di bawah pahatan kala makara, terdapat hiasan kecil berupa wanita bersila memegang benda di kedua belah tangannya. Rilung-rilung di sisi kiri dan kanan atas pintu candi dihiasi dengan sosok dewa dalam posisi berdiri memegang bunga teratai. Bagian atas tubuh candi berbentuk kubus yang melambangkan puncak Meru, dikelilingi oleh 52 stupa setinggi 4,6 meter. Sepanjang batas antara atap dan tubuh candi dihiasi dengan deretan makhluk kerdil yang disebut dengan gana. Atap candi ini berbentuk segi 8 dan bertingkat 2. Tingkat pertama dihiasi dengan relung-relung berisi arca Buddha Manusi Buddha. Sedangkan tingkat kedua dihiasi dengan relung-relung berisi arca Dayani Buddha. Puncak candi sesungguhnya berbentuk stupa, tetapi hingga kini belum berhasil direkonstruksi karena banyak batu asli yang tidak ditemukan. Jika dilihat dari dalam, puncak atap terlihat seperti rongga dari susunan lingkaran dari batu yang semakin ke atas semakin menyempit. Ruang utama candi berbentuk bujur sangkar dan mempunyai pintu masuk di sisi timur.
Di dalam ruangan tersebut terdapat susunan batu bertingkat yang dahulu merupakan tempat meletakkan patung Dewi Tara. Diperkirakan bahwa patung tersebut terbuat dari perunggu setinggi 6 meter dan menempel pada dinding barat. Di belakang susunan batu tersebut terdapat semacam altar pemujaan. Keunikan yang bisa ditemukan dari Candi Kalasan yaitu adanya Vajralepa atau Bajralepa, semacam lapisan plester untuk melapisi bagian luar candi, terutama pada relief-reliefnya. Vajralepa ini sangat jarang ditemui pada bangunan candi lain di Indonesia. Namun, Vajralepa ini bisa ditemui di sebuah candi yang berada tak jauh dari Candi Kalasan yang bernama Candi Sari. Kedua candi ini memiliki kemiripan arsitektur. Selain Vajralepa, hal menarik lainnya adalah candi ini memiliki relief yang dipahat dengan sangat halus. Reliefnya berupa sulur-sulur, jaluk, relung, stupa, dan gana. Meskipun banyak sekali potongan batu yang telah melalui proses pemugaran dan penataan ulang, tetapi banyak bagian candi yang telah hilang, sehingga masih banyak bagian candi yang hanya diletakkan begitu saja, serta tidak sesuai dengan posisinya sedia kala. Namun, terlepas dari hal-hal tersebut, Candi Kalasan merupakan salah satu situs sejarah yang sangat indah dan menarik untuk dikaji lebih dalam.